need me but I don't need you. You 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 need me but I don't need you. Masih di intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Ya, Nana tadi kita sudah ngebahas masalah penyakit radang atau pengapuran sendi yang tentunya juga cukup membahayakan begitu. Pasti. Apalagi tadi Nana sempat tanya ke Kakak Via adalah wanita yang paling rentan terkena salah satu penyakit itu ya. Tadi aku sempat baca di cuplikan yang kita lihat kalau wanita itu lebih gampang terkena yang namanya osteoartritis ini. Betul. Nah, aku penasaran sebenarnya apa sih ini osteoartritis ini dan seberapa bahaya Kak kalau kita kena itu? Oke, nah langsung aja tanpa berlama-lama kita memperkenalkan nih pemirsa. Narasumber kita pagi hari ini. Selamat datang dan selamat pagi dengan Dokter Henrita Ernestia Simanjuntak, MBiomed, AM Dokter Anti-Aging ya, sebagai dokter anti-aging. Dan di sini juga sudah hadir Dokter Andes Tony Wahyudi Subianto, SE Direktur PT Nutrindo Jaya Abadi, betul, dan Bang Anwar Fuadi. Ada Bang Anwar di sini. Tepuk tangan dong pagi hari ini. Aneh sekali intermezzo pagi hari ini ya. Iya, itu dia. Dan kalau misalnya kita lihat ini kayaknya pakar-pakar nih Nisa. Betul. Yang udah tahu banget nih soal yang namanya radang sendi seperti apa. Aku mau tanya pertama dulu sama dokter deh. Osteoartritis itu apa sih Dok? Mungkin banyak pemirsa di rumah yang entah salah pengertian atau mungkin kurang paham sama osteoartritis. Sebenarnya tadi udah disebutin. Jadi osteoartritis itu adalah radang sendi. Radang sendi. Atau kalau nenek-nenek kita bilang itu seringnya dengarnya kita kata-kata pengapuran sendi. Oh, pengapuran sendi ya, saya pernah. Dia adalah sebenarnya suatu kelainan sendi non inflamasi. Terutama terjadi pada sendi-sendi yang digerakkan dan terutama pada sendi penumpu berat badan. Misalnya sendi apa? Misalnya pada sendi lutut, kemudian pada pergelangan kaki, kemudian pada sendi panggul. Jadi terjadinya terutama di sendi-sendi yang menumpu berat badan. Tapi tidak mencegah kemungkinan bahwa semua sendi yang lain bisa terkena juga. Tetapi bukan saat yang bersamaan. Kalau itu udah penyakit yang berbeda ya. Jadi biasanya sendi mana yang sedang terkena itu adalah yang terserang, adalah yang sakit seperti itu. Nah, ini adalah suatu penyakit degeneratif yang mana ini lebih banyak menderita sebenarnya adalah orang-orang yang usianya lanjut. Yang masih muda-muda bisa kena tapi. Jadi 87% sebenarnya ini diderita oleh orang di atas usia 55 tahun. Ini 87%, kemudian sisanya itu bisa diderita oleh orang dewasa, orang dewasa muda, orang anak remaja, kemudian bahkan anak-anak pun bisa menderita. Nah, tadi kayak Mbak Nana bilang bahkan wanita pun sering terkena ini. Jadi betul itu salah satu faktor predisposisi yang paling mungkin terkena dari osteoartritis ini atau radang sendi ini adalah wanita. Terutama wanita yang sudah menopause. Kenapa begitu? Karena wanita yang sudah menopause itu kan estrogen sama progesteronnya sudah tidak balance lagi seperti waktu kita masih muda seperti itu. Nah, ternyata estrogen dan progesteron itu dia juga berfungsi dalam pembentukan matriks dari tulang rawan. Oke, dokter tadi dokter juga menyebutkan sejumlah siapa saja yang bisa terkena penyakit ini. Nah, bahayanya itu apa, Dok? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai bahaya osteoartritis, kita harus tahu dulu sebenarnya osteoartritis itu apa, dia terkenanya di mana. Jadi kalau misalnya kita mempelajari karakteristik dari osteoartritis itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Kalau kita bayangkan, saya sebenarnya sering mengambil contoh yang agak bodoh mungkin ya. Jadi saya suka membayangkan, coba bayangkan tulang paha ayam, di atasnya kan ada tulang rawannya. Nah, yang terjadi pada osteoartritis kita ibaratkan di lutut kita ya, antara kaki kita dengan tulang paha kita seperti itu kan dihubungkan oleh lutut. Nah, keduanya kan ada tulang rawannya di atasnya. Nah, tulang rawan itu terkikis. Tulang rawan itu terkikis, akhirnya apa yang terjadi? Karena dia mengikis, habis tulang rawannya, akhirnya terjadilah tumbukan antara tulang keras dengan tulang keras. Jadi otomatis kalau dipakai jalan, dipakai beraktivitas, otomatis nyeri dong, otomatis sakit dong seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, biasanya namanya tulang itu kan ada remodeling tulang. Ada tulang itu kalau tulang keras itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kalau dia menyembuhkan dirinya sendiri, maka apa yang terjadi? Penyembuhannya biasanya tidak sempurna. Nah, kalau bicara mengenai penyembuhan atau penanggulangan, biasanya itu harusnya disertai dengan sesuatu gitu. Nah, mungkin Pak Tony bisa kasih tahu sama kita nih Pak, kalau dari radang sendi atau pengapuran ini nih, kira-kira solusinya apa sih? Iya,
berdasarkan penelitian yang dilakukan di Eropa dan negara lain, tapi pionirnya ini adalah dari peneliti-peneliti Eropa. Di Eropa itu sangat maju sekali untuk penelitian osteoartritis, dan itu mereka meresepkan bahkan itu obat yang mengandung kondroitin dan glukosamin, yaitu bahan baku atau zat aktif yang dapat untuk menyembuhkan penyakit osteoartritis. Di sana termasuk sediaan obat, ya, dan harus pharmaceutical grade, ya. Di sana kalau di Eropa, tapi berbeda dengan di negara-negara lain, karena negara lain tuh kurang begitu maju penelitiannya. Kalau di Indonesia? Nah, di Indonesia itu kiblatnya yaitu mengikuti Amerika dan juga WHO. Jadi di sini termasuk bukan obat, tidak seperti di Eropa termasuk obat golongannya untuk kondroitin glukosamin itu, tetapi di Indonesia itu termasuk food supplement atau suplemen makanan. Nah, padahal berdasarkan hasil pengujian banyak sekali di Eropa ya, itu bahwa kondroitin glukosamin ini bisa untuk mengatasi penyakit osteoartritis. Oke, ini salah satunya ada Viostin DS. Ya, betul. Gitu ya, Pak Tony. Ya, nah ini kan Viostin DS. Suplemen makanan ya di sini dibacanya. Ya, suplemen Viostin DS terregistrasi di Badan POM itu sebagai suplemen makanan. Ya, karena peraturan Indonesia, tapi kalau di Eropa beda, itu termasuk golongan obat medisin nih. Nah, ini adalah produk original dengan bahan baku itu berstandar farmasi, satu-satunya berstandar farmasi di Indonesia dan original dari Eropa. Nah, ya, sedangkan banyak sekali penelitian-penelitian di luar negeri yang tidak berhasil. Itu kan masih ada pro dan kontra ya. Pengobatan osteoartritis dengan kondroitin glukosamin. Kenapa bisa terjadi berhasil dan tidak berhasil? Itu karena yang tidak berhasil mereka standarnya bukan pharmaceutical grade, bukan tingkatan farmasi, tapi nutraceutical grade atau enggak food grade yang lebih rendah standarnya, sehingga itu diteliti ini kandungannya itu tidak begitu murni, itu masih ada pencemarannya, residunya segala. Nah itu tidak begitu diperhatikan. Tapi kalau yang namanya pharmaceutical grade itulah grade yang paling tinggi untuk sediaan obat itu harus menggunakan pharmaceutical grade. Salah satunya ada di Viostin DS ini yang menggunakan salah satunya produk original di Indonesia yang menggunakan standar pharmaceutical grade dan diimpor dari Eropa. Nah itu dia. Jadi Viostin DS ini bisa menutrisi dan juga memperbaiki sendi-sendi yang rusak, betul begitu ya? Ya, betul. Pak, ya? Dan juga diteliti ini. Betul. Kalau Bang Anwar sendiri, ini pernah ada kejadian Bang Anwar atau entah sendinya berasa sakit atau gimana? Boleh di-share sama kita sampai pemirsa di rumah? Pernah. Dulu ya sekitar 5 tahun yang lalu lah ya, karena usia ya. Saya itu terganggu sekali itu. Di bagian sendi-sendi, lutut, ya. Itu terganggu sekali. Dan ketika ada yang memberitahukan saya, kan, untuk siapa makan, itu, Bang, yang ngasih tahu bahwa ada teman saya. Teman saya itu kebetulan dia adalah wakil gubernur Sumatera Selatan. Pak Insinyur Ishak Meki namanya. Dia bilang itu obat yang paling bagus itu. Dia bilang saya dikasih dokter itu. Nah, kemudian saya coba itu dan luar biasa. Apa itu obatnya? Viostin DS. Viostin DS. DS itu double strength ya. Dan kebetulan bukan saya aja, istri saya juga ya namanya orang-orang jadul lah ya. Orang-orang jadul, ya dia juga kena. Nah, sama seperti saya. Dan karena kita makan ini, alhasil sampai sekarang, wah ini mau nendang apa juga bisa. Iya. Tepuk tangan dong pemirsa. Kalau ngomong Viostin DS nih Pak Tony, materialnya sendiri alami nggak nih materialnya? Jadi glukosaminnya itu diekstraksi, kemudian dimurnikan bersumber dari cangkang udang. Ini kulit udang yang sudah dimurnikan, sehingga juga tidak menimbulkan reaksi alergi pada kalau kita konsumsi. Dan biasanya yang menimbulkan alergi itu adalah daging udangnya, bukan kulit udang. Dan kulit jadi ini aman-aman saja. Ya, kemudian kondroitinnya itu dari trachea sapi. Dari trachea sapi itu tenggorokan sapi, itu yang sudah melalui proses ekstraksi dan pemurnian. Nah, proses ekstraksi dan pemurnian ini sendiri ini dilakukan secara higienis di pabriknya, dan itu dengan berkadar paling tinggi dari semua kondroitin yang lain. Nah, Pak Tony, kan di luar sana tuh banyak ya, maksudnya yang memang kompetitor begitu, produk-produk lain yang menjanjikan, oh ini bisa menyembuhkan penyakit radang sendi atau pengapuran sendi. Itu pembedanya antara Viostin DS dengan merek-merek lain itu apa sih? Iya, memang banyak sekali produk yang beredar di pasaran, tapi memang yang satu-satunya yang asli, original dan sudah diteliti ada clinical trialnya, yaitu zat aktif yang digunakan oleh Viostin DS. Zat aktif yang ada di Viostin DS. Iya, yang lain-lainnya itu mengambil literatur atau jurnal atau uji klinisnya, yaitu dari uji klinis yang dilakukan oleh
zat aktif Viostin DS. Mereka tidak melakukan penelitian sendiri. Sementara Viostin DS melakukan penelitian sendiri. Iya, ya. Jadi jangan sampai salah begitu. Saya udah pakai Viostin DS ini 5 tahun sudah. Sekarang mau nendang, mau ngapain kuat deh Bang Anwar. Mau itu dia ya. Ada masalah lagi. Kalau dulu nggak bisa, agak goyang. Ya namanya sekarang umur saya kan udah masuk 70 tahun ini. Tapi nggak kelihatan. Masih seger banget. Ya duit banyak mana mau kelihatan. Iya. Kurang itu langsung tua gitu kan. Kalau sehat agak sombong tuh boleh, nggak apa-apa ya Bang Anwar ya. Ya sombong kan nggak bayar. Iya. Nah, Pak Tony, kadang banyak yang bingung juga nih kira-kira kalau misalnya Viostin DS ini kita konsumsinya sebelum makan atau sudah makan berapa kali sehari begitu? Ya, ini dikonsumsinya untuk yang sudah menderita nyeri-nyeri itu wajib minum 3 kali sehari, 3 kaplet. Pagi, siang, dan malam masing-masing 1 kaplet. Pagi, siang, dan malam sesudah makan. Sesudah makan atau sebelum makan juga tidak apa-apa karena tidak mengiritasi lambung. Ada tingkatannya nggak gitu kira-kira Pak Tony? Kira-kira yang baru agak sakit-sakit sedikit, misalnya buat kabarnya anak muda juga sehari bisa terkena gitu ya. Gitu, ya, jadi kalau anak muda yang belum sakit untuk pencegahan itu bisa mengkonsumsi 1 sampai 2 kaplet. 1 sampai 2 kaplet. Pagi dan malam hari masing-masing 1 kaplet. Setelah makan. Setelah makan, sebelum makan juga nggak masalah. Karena ini nutrisi sendi, dia tidak mengiritasi lambung. Kemudian tadi yang perlu saya jelaskan juga mengenai mekanisme kerjanya dari Viostin DS ya, yaitu dan juga keunggulannya. Keunggulannya itu menggunakan zat aktif kualitas terbaik di dunia, ya sehingga mudah diserap tubuh, lebih murni, ya dan langsung masuk ke dalam persendian memperbaiki sendi yang rusak. Kemudian mengurangi radang sendi dan melumasi sendi dan memperbaiki tulang rawan sendi yang rusak. Sehingga tulang rawan sendi menjadi mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Jadi nggak dibuang lewat urin begitu, jadi diresap dalam tubuh kita ya, juga masuk, ya. Sebagian besar itu masuk ke dalam sendi. Sebagian besar masuk ke dalam sendi. Kita tahan dulu Pak Tony, Bang Anwar sama Dr. Hendrita juga. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol juga sama pemirsa. Kita akan buka line interaktif untuk Anda yang mau sharing, yang mau tanya boleh langsung di sini, banyak pakarnya di 021 314 1360. Nanti setelah jeda boleh gabung sama kita. Karena dapat hadiah. Dapat hadiah dari Viostin DS. Tapi sesaat lagi ya, tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Lucu deh. Ya. Oh iya dulu. Istri saya juga. Melakukan yang terbaik, Tuhan pastikan